Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita ini kabar petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang. Selengkap. Pemirsa, Kamis 11 Juli akan menjadi hari yang menentukan bagi Syahrul Yassin Limpo. Nah, pada tanggal ini, jadi tanggal 11 itu akan disampaikan tuntutan kepada SJL terkait dengan korupsi di Kementan. Nah, apakah KPK akan bisa mengusut tuntas aliran panas ex Kementan? Apakah ini menjadi bukti bahwa ya, korupsi di Kementan semakin meningkat? Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Bung Yuwana Tri Utomo selaku Direktur dari TMI. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Gimana Nanang, kabarnya Bung? alhamdulillah sehat Bung Nanang. Harus sehat. Alhamdulillah. Bung Yuwana, ini terkait dengan kasus korupsi di Kementan yang mencatut Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Nah, bagaimana tanggapan Bung Yuwana terkait dengan kasus Syahrul Yassin Limpo ini, terutama terkait dengan pelaksanaan sejumlah undang-undang penindakan korupsi? Silakan, Sir. Ya, baik Bung Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Serius tidak sih rezim ini mau menuntaskan penindakan korupsi ini? Nah, orang dalam 10 tahun terakhir saja sangat banyak kasus yang menjerat pejabat-pejabat bermasalah ya. 5 pejabat di era Jokowi terjerat kasus hukum ya. Mantan Syahrul Yassin Limpo yang tersangka korupsi, terus mantan Menkom Info Johnny G. Plate ya tersangkut juga kasus korupsi. Terus kemudian Ketua KPK Firly Bahuri yang seharusnya menjadi teladan pemberantasan korupsi kok justru terjerat kasus suap, ini kan ironis. Kemudian ada juga pelanggaran etika yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Terus yang terbaru Bung Nanang itu kasus asusila ya, kasus perzinaan yang menjerat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum ini sebetulnya juga sudah banyak para pejabat yang terjerat kasus-kasus serupa. Selain itu, Bung, di era Jokowi ini banyak lahir berbagai undang-undang. Sebelumnya ada undang-undang migas, undang-undang minerba, dan sebagainya. Jadi semuanya itu lebih untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan pemilik modal, pada kepentingan oligarki. Bukan untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Kalau ditanya tadi bagaimana tanggapan Anda, rasanya kok nggak banyak bisa bicara, speechless jadi. Untungnya ini ada iman, Bung Nana, ada iman di dalam dada, sehingga ada kewajiban ya, panggilan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu, Bung Nana. Iya, Bung Yuwana. Berdasarkan laporan pemantauan tren korupsi tahun 2023, Indonesia Corruption Watch yang dipaparkan pada hari Minggu 19 Mei 2024 di Jakarta, ditemukan adanya peningkatan kasus korupsi yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang sebagai tersangka. Pada 2022 terdapat 571
79 kasus korupsi dengan 1.396 tersangka. Atas apa penyebab dari semua penyimpangan dan pengkhianatan para pejabat negara ini? Secara garis besar, penggunaan pejabat negara itu ada dua. Yang pertama, faktor personal, faktor individual, dan yang kedua, faktor sistem. Faktor personal, Bung, tidak lain dan tidak bukan karena mental pejabat, mental mereka itu mental yang khianat, mental yang korup dan tidak amanah, yang melekat pada pribadi-pribadi penguasa dan para pejabat yang diangkat. Sudah jamak diketahui pemilihan dan pengangkatan para pejabat ini, misalnya para menteri, para pembantunya, sering tidak didasarkan pada faktor keimanan dan ketakwaan atau kebaikan moral mereka. Bahkan faktor profesionalitas juga sering diabaikan. Yang sering terjadi, pejabat ini dipilih dan diangkat karena faktor kedekatan atau karena motif balas jasa. Misalnya para relawan yang dipandang telah berjasa oleh penguasa terpilih ketika pilpres atau pemilu. Nah, itu. Jadi ini faktor pertama, faktor personal yang kemudian memiliki moral, karakter atau sifat yang memang mentalnya khianat atau korup dan tidak amanah. Kemudian faktor kedua, tidak bukan akibat penggunaan sistem pemerintahan demokrasi yang khususnya demokrasi dan para pejabat negara. Sudah bukan rahasia lagi, Bung. Ya, suara rakyat di setiap pemilu, setiap pilpres, parpol kepada oligarki. Maka tidak aneh jika kemudian banyak undang-undang buatan pemerintah dan DPR itu lebih banyak berpihak pada oligarki daripada untuk kepentingan rakyat. Misalnya dengan undang-undang migas, undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja, itu sumber daya alam, ya minyak dan gas, batu bara, hutan, terus emas, nikel, yang pada hakikatnya milik rakyat, sekarang tuh banyak keterlaluan. Terus kemudian undang-undang KPK, ya revisi undang-undang KPK yang tidak ada lagi tangan. Para koruptor itu sekarang itu tidak ada tangkap tangan. Akibatnya apa? Akibatnya koruptor semakin kreatif itu. Koruptor makin leluasa melakukan aneka macam korupsi. Wajarlah, Bung, jika era ini korupsi bukan lagi miliaran, bahkan puluhan miliar, ratusan M, ya bahkan tidak lagi M, tidak lagi miliaran, menyentuh triliunan, ya puluhan triliun, bahkan sampai ratusan triliun seperti kasus korupsi timah itu. Nah, ini semua karena akibat rezim yang khianat dan sistem yang merusak ini, Bung. Apakah pilihan atas sistem demokrasi saat ini yang diterapkan ini pilihan yang salah? Lantas bagaimana jalan keluarnya menurut Islam? Solusinya secara praktis gimana? Jadi solusi Islam mengatasi persoalan tersebut itu disesuaikan dengan akar masalahnya. Tadi saya jelaskan akar masalahnya adalah individu yang khianat dan sistem yang rusak dan merusak. Tapi ya sayang seribu sayang, ya di sistem demokrasi sekarang ini penguasa, ya termasuk para kepala daerah, acap kali dipilih semata-mata karena faktor popularitas dan elektabilitas belaka. Ya, demikian pula dalam hal mengangkat para pejabat negara yang dijadikan patokan hanya kedekatan, nepotisme begitu. Urusan moral, ya apalagi keimanan dan ketakwaan, seringkali tidak dipandang penting. Padahal dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kepala negara Islam senantiasa memilih dan mengangkat para pejabat yang paling istimewa dalam hal keimanan dan ketakwaannya. Selain tentu yang dipandang paling mumpuni dalam hal profesionalitasnya. Contoh misal Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, kedua sahabat ini jelas tidak diragukan lagi keimanan dan ketakwaannya. Keduanya diangkat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembantu beliau dalam urusan pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda,
pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail. Wama waziraya min ahlil audi fa Abu Bakrin wa Umar. Dan adapun pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Imam Turmudi. Nah, kemudian dalam Islam, meskipun penguasa dan pejabat adalah orang-orang pilihan, mereka tetap perlu senantiasa dibimbing dan diarahkan. Tentu agar tetap dalam ketakwaan, ya, agar mereka tidak melenceng dari syariat Islam. Ya, tidak ada yang meragukan. Contoh misalnya eh, keimanan dan ketakwaan sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Eh, Ketika beliau diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi gubernur di Yaman, ya, pada saat itu beliau tetap menasihatinya. Saat Mu'adz radhiyallahu an sudah berangkat dalam perjalanan ke Yaman itu, Rasulullah kemudian memerintah seseorang untuk mengejar, memanggilnya kembali, memanggil Mu'adz itu. Kemudian setelah Mu'adz kembali menghadap Rasulullah lagi, kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Mu'adz," ini bahasa saya ya, "janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena itu adalah ghulul, karena itu adalah khianat." Kemudian Rasulullah mengingatkan ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 61 itu, yang apa artinya, siapa saja yang berbuat ghulul, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianati itu. Karena inilah aku memanggilmu. Sekarang kamu pergilah untuk melakukan tugasmu. Itu hadis riwayat Imam Turmudi. Nah, Bung Nanang, pasca Rasulullah SAW wafat, generasi Muslim awal, yakni generasi para sahabat itu, mereka memilih dan mengangkat penguasa, mengangkat pemimpin terbaik di antara mereka, terutama dalam hal keimanan dan ketakwaannya. Mereka berturut-turut adalah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka adalah para khalifah terbaik yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Para khalifah ini juga memilih dan mengangkat para pejabat negara yang membantunya, yang ada di bawahnya, dari kalangan orang-orang terbaik dalam hal keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi ini solusi yang pertama terkait dengan personal, individu yang beriman dan bertakwa. Kemudian solusi yang kedua, yang sifatnya sistemik, tidak lain dan tidak bukan dengan menegakkan sistem pemerintahan Islam, Bung Nanang, pemerintahan Islam yang di dalamnya diterapkan syariah Islam secara kafah. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan mendirikan negara Islam, dengan mendirikan daulah Islam di Madinah pasca beliau hijrah itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, daulah Islam ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya, yang kemudian disebut dengan khilafah Islamiyah itu, ya, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu. Sampai kemudian sistem pemerintahan Islam ini tegak dan berjaya, berlangsung dengan segala kecemerlangannya, tidak kurang dari 13 abad lamanya. Itu, Bung Nanang. Baik, Bung Yohana, bagaimana urgensi keteladanan kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi sendiri? Yohana. Jadi memang dibutuhkan itu keteladanan penguasa, ya, keteladanan pemimpin. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW memberikan keteladanan yang sampai ke kita itu, ya. Keteladanan penguasa atau pemimpin ini menjadi sangat penting, ya, selain faktor keimanan dan ketakwaan personal dan kebaikan sistem Islam, ya. Selaku kepala negara, Rasulullah SAW misalnya, walaupun memegang banyak harta negara, ya, beliau bahkan sebelum menjadi Rasul digelari Al-Amin, itu orang yang sangat dipercaya. Itu ketika kemudian setelah menjadi kepala negara dan jadi Nabi kepala negara, beliau memegang banyak harta negara. Tapi beliau hidupnya sederhana. Beliau bahkan biasa tidur di atas lembar tikar yang kasar, yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Jadi kalau beliau tidur itu ada bekas-bekas tikar di dalam punggung beliau itu. Nah, kemudian ketika Ibnu Mas'ud menawarkan untuk membuatkan kasur empuk itu, beliau malah bersabda begini,
mali walid dunya, tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia ini. Ma'ana fid dunya illa karokibin. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara. Istadzolla tahta syajaratin, yang bernaung di bawah pohon. Sumaroha watarokaha. Lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya. Ini hadis riwayat Imam Turmudi dan Ibnu Majah itu. Jadi eh, keteladanan Rasulullah SAW ini masyhur sekali ya. Kemudian eh, pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat, yakni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, ini beliau hanya mengambil harta sekadarnya saja dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beliau dan keluarga beliau. Bahkan saat beliau wafat, ternyata tidak ada yang bertambah dari harta beliau kecuali unta yang biasa dipergunakan untuk menyirami kebun, kemudian seorang hamba sahaya dan selembar selimut beludru seharga 5 dirham. Nah, tambahan harta ini tadi yang kemudian diserahkan kepada Khalifah Umar radhiyallahu an, pengganti beliau. Sementara kalau kita lihat keteladanan Khalifah Umar radhiyallahu an, ya, keteladanan beliau sangat sangat baik dalam hal kesederhanaan. Jadi beliau juga meneladani kesederhanaan Rasulullah SAW, juga meneladani kesederhanaan Abu Bakar radhiyallahu an. Pada saat menjadi khalifah, Umar radhiyallahu an hidup juga sangat sederhana. Beliau pernah minta masukan kepada Salman Al-Farisi, apa kira-kira kekurangan beliau dalam pandangan masyarakat. Namun sahabat Salman menolak. Tapi karena Khalifah Umar radhiyallahu mendesak ya, ayo apa Salman gitu. Akhirnya sahabat Salman berkata bahwa ada anggota masyarakat yang membicarakan Khalifah Umar radhiyallahu ini yang sering mengumpulkan 2 macam lauk dalam satu hidangan. Dalam satu piring ada 2 lauk ini. Itu disampaikan oleh masyarakat, oleh sebagian anggota masyarakat kepada Salman, didengar oleh Salman, kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab. Nah, sejak itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak pernah makan dengan 2 macam lauk. Ini kesederhanaan apa yang sangat-sangat paripurna. Tak hanya hidup sesederhana dan apa tidak pernah korupsi ya. Para penguasa muslim pada masa lalu juga sangat anti nepotisme. Mereka biasa menjaga agar keluarga dan kerabat mereka tidak memanfaatkan jabatan mereka. Suatu ketika Khalifah Umar radhiyallahu an misalnya melihat unta gemuk di padang gembalaan yang sudah diproteksi warga. Ketika dia tahu bahwa unta itu adalah unta putranya, unta Ibnu Umar, maka beliau segera menyuruh putranya untuk menjual unta tersebut. Lalu modal pokok untuk membeli unta tersebut diberikan kepada putranya. Adapun laba penjualannya, sisanya itu dimasukkan ke Baitul Mal atau kas negara. Itu. Kemudian selain keteladanan juga hukuman yang tegas juga diberlakukan, khususnya terhadap para pejabat yang telah berani berkhianat. Khalifah Umar misalnya, beliau ketika melihat kekayaan seorang wali, seorang gubernur atau seorang kepala daerah ya, kalau di dalam Islam wali atau amil, wali itu gubernur, amil itu setingkat bupati, kekayaannya itu bertambah secara tidak wajar, maka Khalifah Umar bin Khattab meminta pejabat tersebut menjelaskan asal muasal harta itu kok bisa tambah dari mana? Ini tambahan hartamu kok tidak wajar ini bagaimana? Kemudian pejabat tersebut menjelaskan, jika penjelasannya itu tidak memuaskan, maka kelebihan harta itu disita, dibagi 2. Separuhnya diserahkan ke Baitul Mal, ke kas negara. Nah, hal ini itu pernah beliau lakukan juga kepada Abu Hurairah dan Utbah bin Abu Sufyan, Amir bin Al-As juga, yang mana Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, Amir bin Al-As ini adalah pejabat-pejabat setingkat gubernur yang membantu beliau sebagai khalifah, kepala negara. Nah, itu. Ini padahal yang kasus yang sifatnya masih subhat ya, masih ini harta diambil dari mana ini kan masih belum jelas, masih subhat, dalam istilah fikihnya subhat.
Kalau kasusnya sudah jelas-jelas terbukti seseorang itu memperkaya diri sendiri dengan jalan curang, maka hukumnya sangat jelas juga. Hukumnya taksir, ya. Bisa disita hartanya, dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati itu bisa juga. Takzir, ya, hukuman takzir. Tergantung pada efek kerusakan yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Nah, eh, Bung Nanang, penguasa atau pejabat itu memang di dalam Islam dituntut untuk amanah dalam menjaga harta rakyat. Ya, tidak boleh sedikit pun harta rakyat hilang atau tersia-siakan. Itu Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengejar unta zakat yang lepas, ya. Itu lalu beliau ditegur oleh Imam Ali radhiyallahu an, ya. Kemudian Khalifah Umar menjawab, "Jangan engkau mencela aku, wahai Abul Hasan, wahai Imam Ali radhiyallahu an. Demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian, andaikan ada anak domba zakat, ya, hilang di tepi sungai Efrat, pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut pada hari kiamat nanti. Sebabnya tidak ada kehormatan bagi seorang penguasa yang menghilangkan hak kaum muslim, yang menghilangkan tadi walau hanya seekor domba tadi itu menjadi ancaman. Itu bukti kalau pemimpin, pejabat, penguasa itu amanah dalam menjaga harta rakyat sebagaimana diteladankan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu tadi. Nah, coba Bung, bandingkan dengan para penguasa saat ini, kan sangat jauh, itu sangat utara selatan itu. Jadi khususnya di Indonesia ini kan, Masya Allah kan, mereka dengan entengnya membuat aneka undang-undang yang memberikan peluang kepada pihak swasta, apalagi swasta asing ini, ya, untuk menguasai berbagai sumber daya alam yang sumber daya alam itu pada hakikatnya adalah milik rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bung Nanang. Baik, terima kasih Bung Yohana atas pemaparannya. Semoga menjadi yang manfaat buat kita semua. Semoga Bung Yohana senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa 8 yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.